Halo para pemburu, di video kali ini Minto Sugeng akan membahas tentang suku Kurta. Apakah kalian meyakini bahwa suku Kurta itu berasal dari Dark Continent? Setelah kesana kesini membaca beberapa cuitan di forum Reddit, Mimin menemukan teori yang menarik ini. Sebelum itu, pertama-tama marilah kita mengenali dulu suku Kurta itu. Suku Kurta merupakan klan dengan mata merah khasnya dan diceritakan tinggal di hutan di provinsi Luxo. Di hutan tersebut ternyata tidak kesemuanya merupakan suku Kurta asli. Namun ada beberapa orang luar yang bergabung dengan suku Kurta dan mereka diizinkan tinggal di sana oleh tetua suku. Seperti yang sudah dijelaskan pada Hunter x Hunter chapter 0, seseorang yang merupakan anggota suku harus melakukan ujian terlebih dahulu jika ingin melihat dunia luar secara bebas. Salah satu ujian tersebut yaitu berbelanja di dunia luar. Dan mata orang yang berbelanja tersebut tidak boleh menjadi merah saat berada di dunia luar. Jika mata mereka berubah menjadi merah saat berada di dunia luar, itu akan menimbulkan reaksi dan ketakutan bagi manusia di luaran sana. Mengingat suku Kurta berbeda dengan kebanyakan manusia di dunia luar. Diceritakan sudah sejak dari tahun 1894 suku Kurta hidup secara nomaden. Hal itu dilakukan guna menyembunyikan lokasi mereka dan menghindari bentrokan dengan dunia luar. Pada tahun 1993, lokasi suku Kurta akhirnya ditemukan dan terjadi pembantaian terhadap sukunya. Dalang dibalik pembantaian itu adalah Generiodan yang diketahui berasal dari Meteor City. Di lokasi pembantaian ditemukan sepucuk surat di mana surat tersebut berisi, "Kami tidak menolak siapapun, jadi jangan ambil apapun dari kami." Kalimat tersebut merupakan semboyan dari Meteor City. Dan setiap melakukan aksi pembantaiannya, Generiodan tidak selalu meninggalkan pesan tersebut. Itu bisa dilihat dari kasus pembantaian Generiodan terhadap mafia saat Akgyokshin City, di mana Generiodan tidak meninggalkan pesan seperti saat melakukannya terhadap suku Kurta. Meteor City sendiri dipercaya memiliki hubungan dengan teori Kurta yang berasal dari Dark Continent. Kalian masih ingat kan dengan bentuk bangunan milik suku Kurta pada chapter 0 sebelumnya? Jika kalian membaca lagi chapter 338, ternyata bentuk bangunan tersebut ada di dalam Dark Continent. Selain itu, hewan transportasi suku Kurta yaitu Picos ternyata juga ada di dalam gambar Dark Continent tersebut. Cocokologi selanjutnya yaitu perihal obat yang diberikan oleh tetua suku kepada Kurapika pada chapter 0 lalu, di mana motif dari botol obat tersebut ternyata mirip-mirip dengan motif dari pintu gerbang menuju Dark Continent. Cerita tentang suku Kurta pada chapter 0 tersebut dimunculkan oleh Togashi saat arc Dark Continent masih di awal-awal. Mungkinkah itu suatu indikasi dari Togashi bahwa ada hubungan antara chapter 0 dengan Dark Continent? Cocokologi selanjutnya antara suku Kurta dengan Dark Continent adalah perihal motif melingkar-lingkar pada pakaian Kurta, khususnya pakaian milik Kurapika. Motif Infinity Loop pada pakaian Kurapika ternyata mirip-mirip dengan bentuk danau Mobius pada chapter 342. Danau Mobius sendiri adalah sebuah danau besar yang lokasinya berada di pusat Dark Continent. Selain itu, motif Infinity Loop ternyata mirip dengan bentuk buku Journey to the New World karya Don Fricks pada chapter 344. Pada chapter 0, sewaktu Kurapika akan pergi ke dunia luar guna mengikuti ujian desa, sang tetua mewanti-wanti agar mata Kurapika jangan sampai menjadi merah, apalagi sampai dilihat oleh penduduk luar. Namun kenyataannya mata Kurapika menjadi merah dan komentar pedas pun ditujukan kepada Kurapika. "Dasar monster mata merah lah, dasar kurir setan lah." Komentar tersebut sangat wajar mengingat suku Kurta sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Suku Kurta memiliki fitur unik yaitu matanya yang berubah menjadi merah. Dan tidak ada manusia lain yang memiliki fitur unik tersebut dalam semesta Hunter x Hunter. Apakah mata merah ada kaitannya dengan Dark Continent? Jawabannya adalah ngik, sebagian teks hilang. Selain itu, banyak teori bertebaran bahwa penjaga gerbang menuju Dark Continent adalah seorang Kurta. Dan pintu gerbang tersebut hanya dapat dibuka menggunakan mata merah. Itu sebabnya pangeran keempat mengoleksi mata merah suku Kurta. Selain itu, Generiodan yang ingin pergi ke Dark Continent pun juga berhubungan dengan mata merah. Tetapi yang paling penting dari semua itu adalah mengapa Kurapika begitu tertarik untuk mengumpulkan semua mata merah meskipun klannya sudah mati. Alasan yang paling masuk akal mengenai hal tersebut adalah perihal buku di Hunter pada chapter 0 lalu. Pada chapter 0 ditunjukkan bahwa Kurapika menerima buku di Hunter dari Sheila. Buku di Hunter tersebut diduga merupakan buku tentang Dark Continent karya Don Fricks. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Kurta adalah penjaga gerbang menuju Dark Continent.
Dan alasan Kurapika mengumpulkan semua mata merah adalah untuk mencegah orang lain guna membuka pintu gerbang. Karena Kurapika percaya bahwa itu adalah tugasnya sebagai seorang kurta. Setelah beberapa cocokologi tersebut, cerita sekarang adalah mengenai hubungan antara suku Kurta, Dark Continent, dan Meteor City. Pada zaman dahulu, di kota yang kita sekarang sebut sebagai Meteor City, pernah ada ibu kota kerajaan yang sangat besar dan kaya raya. Guna melakukan ekspansi wilayahnya, kerajaan ini memutuskan untuk melakukan penjelajahan dan sampailah mereka ke Dark Continent. Meteor City mengirimkan pasukan dan armada mereka guna melintasi lautan. Armada kerajaan tersebut akhirnya sampai di zona aman dari Dark Continent. Dan lihat apa yang mereka temukan. Ya, mereka menemukan suku Kurta. Meskipun mereka tinggal di kubu-kubu kecil dan mengendarai burung aneh, peradaban mereka cukup maju di zamannya dan mereka juga sangat kuat. Mengingat ini adalah ekspansi pertama mereka ke Dark Continent dan mereka mengirimkan pasukan yang tidak begitu banyak, kerajaan tersebut mengalami kegagalan di hadapan suku Kurta. Kota Meteor yang merupakan kerajaan besar kemudian melakukan penjelajahan lagi dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Tapi lagi-lagi ambisi mereka berhasil dipatahkan oleh suku Kurta. Kesal karena terus diusik, suku Kurta akhirnya pergi ke dunia yang dikenal dan mereka gantian mendatangi Meteor City. Sehingga perang pun pecah di kota Meteor. Suku Kurta mengalahkan kerajaan ini dengan begitu buruk, di mana Kurta menghancurkan ibu kota kerajaan dengan meninggalkan bukti berupa puing-puing yang berserakan. Nama Meteor City mungkin berasal dari saat invasi suku Kurta di Meteor City, di mana pihak suku Kurta menyerang kerajaan dengan serangan dari langit yang menyerupai meteor. Suku Kurta sendiri dikenal memiliki kekuatan yang hebat, dan pernyataan ini diamini oleh Ufogin saat Akjoksin City. Setelah kemenangan pihak Kurta terhadap pihak Meteor City, pihak Kurta kemudian mulai kembali lagi ke Dark Continent. Namun sejumlah kecil dari suku Kurta memilih untuk tetap tinggal di dunia yang dikenal. Sejumlah kecil suku Kurta tersebut merupakan suku Kurta yang terlemah. Mereka memilih untuk tetap tinggal di dunia yang dikenal karena itu lebih damai daripada Dark Continent. Meskipun begitu, suku Kurta juga harus tetap bersembunyi dan selalu bermigrasi. Itu dilakukan karena umat manusia sekarang membenci suku Kurta. Dan dengan senang hati umat manusia akan memburu suku Kurta jika diberi kesempatan. Konflik antara suku Kurta dan Meteor City sudah berakhir sangat lama sekali, membuat orang perlahan-lahan lupa tentang apa yang terjadi pada bagian dunia yang sekarang menjadi Meteor City. Dan Kurta Invasion pun memudar menjadi mitos dan legenda di masyarakat umum kota Meteor. Satu-satunya pihak yang tidak lupa akan kejadian tersebut adalah para tetua Meteor City, di mana mereka mengetahui sejarah yang terlupakan tersebut dari para pendahulu mereka. Api balas dendam masih menyala di dalam diri para tetua. Mereka tidak akan pernah melupakan kehancuran tanah air mereka yang dulunya begitu mulia. Alasan inilah yang membuat para tetua memerintahkan Generiodan yang kebetulan juga berasal dari Meteor City guna membantai suku Kurta. Pihak suku Kurta yang tanpa didampingi orang-orang kuat mereka akhirnya tidak mampu untuk menandingi Generiodan. Dan di pihak Ryodan sendiri mereka mungkin dibantu oleh pihak ketiga, Pariston misalnya. Pembantaian tersebut adalah balas dendam atas apa yang dulu dilakukan suku Kurta terhadap Meteor City. Dalam catatan yang ditinggalkan Generiodan di lokasi pembantaian dikatakan bahwa kami tidak menolak siapapun, jadi jangan ambil apapun dari kami. Kalimat tersebut merupakan semboyan dari Meteor City, di mana kota Meteor telah menjadi tempat pembuangan sampah dunia, termasuk anak-anak dan bahkan mayat. Meteor City menerima segalanya tersebut, namun di satu sisi mereka menolak apapun yang diambil dari mereka. Pesan yang ditinggalkan tersebut nampaknya sangat relatable dengan konflik antara suku Kurta dan Meteor City, di mana suku Kurta pernah mengambil kejayaan Meteor City pada zaman dahulu.